diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 maju presentasi yang kedua. Di sini kami akan membahas tentang teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Terlebih dahulu ingin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yones Pagi. Perkenalkan, nama saya Fadila. Perkenalkan, nama saya Feni Erlinda. Perkenalkan, nama saya Justina A. Perkenalkan, nama saya Yosefa. Oke, baik. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh saudari Justina. Saudari Justina, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang teknik pembelajaran bahasa Indonesia secara umum. Macam-macam teknik penyajian menurut Iskandar, Wasit, dan Dadang sebagai berikut. Yang pertama, teknik penyajian diskusi. Pengajar menciptakan terjadinya kegiatan atau interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar informasi, pengalaman, memecahkan masalah, sehingga terjadi suasana yang aktif di antara peserta didik. Teknik ini sudah dikenal secara luas oleh pengajar dan peserta didik. Yang kedua, yaitu teknik penyajian kerja kelompok. Pelaksanaan teknik penyajian ini, pengajar membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 5 atau 7 orang. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang lebih ditetapkan. Yang ketiga, teknik penyajian penemuan. Teknik ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri atau mengalami proses mental seperti mengamati, merencana, mengklasifikasi, dan lain-lain. Yang keempat, teknik penyajian simulasi. Teknik pembelajaran ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berperan seperti orang-orang yang terlibat atau dalam keadaan yang dikehendaki. Peserta didik berliritif memegang peran sebagai orang lain. Bentuk pelaksanaan simulasi ialah per-teaching, sosiodrama, psikodrama, pemain, simulasi, dan bermain peran. Yang kelima, teknik penyajian atau unit teaching. Teknik pembelajaran ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam pengajaran unit yang terdiri atas 3 tahap, yaitu perencanaan, pengerjaan unit, dan kulminasi sehingga peserta didik dapat belajar secara komprehensif. Yang keenam, teknik penyajian sabang saran atau brainstorming. Teknik pembelajaran ini melontarkan masalah kepada peserta didik yang harus dijawab atau ditanggapi oleh mereka sehingga masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Yang ketujuh, teknik penyajian inquiry. Teknik pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik terangsang oleh petugas dan mencari sendiri pemecahan masalah itu, mencari sumber sendiri, dan belajar bersama dalam kelompoknya. Yang kedelapan, teknik penyajian eksperimen. Teknik pembelajaran ini mengaktifkan peserta didik untuk melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta membuat laporannya. Yang kesembilan, teknik penyajian demonstrasi. Teknik pembelajaran ini memperlihatkan aktivitas pengajar melakukan suatu kegiatan atau percobaan sehingga proses penerimaan peserta didik terhadap pengajaran lebih mendalam, membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Yang ke-10, teknik penyajian karya wisata. Teknik pembelajaran ini berlangsung di luar kelas, peserta didik diajak ke suatu objek tertentu untuk meneliti atau menuju guna memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dikunjunginya. Yang ke-11, teknik penyajian kerja lapangan. Teknik pembelajaran ini mengajak peserta didik ke suatu tempat di luar sekolah. Tujuannya untuk tidak hanya sekedar untuk mengadakan observasi, tetapi terjun langsung aktif berpartisipasi ke lapangan kerja agar peserta didik dapat menghayati sendiri serta mengadakan penyelidikan serta bekerja sendiri dalam pekerjaan yang ada di masyarakat.
dibahas bersama untuk mendapatkan penyelesaian. Yang ke-13, teknik penyajian secara sistem regu atau team teaching. Teknik pembelajaran ini melibatkan beberapa orang pengajar untuk membahas suatu topik pelajaran. Teknik ini dapat dipadukan dengan teknik antar disiplin. Yang ke-14, teknik penyajian latihan ujian atau drill. Teknik pembelajaran ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan latihan agar memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Yang ke-15, teknik penyajian ceramah. Teknik pembelajaran ini merupakan teknik tradisional tetapi masih cocok digunakan terutama bila mengajar pada kelas yang jumlah peserta didiknya banyak. Teknik ini digunakan bila tujuan pembelajaran untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik secara lisan. Teknik ini dapat dipadukan dengan teknik tanya jawab atau dialog. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Justina A. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Peggy. Saudari Peggy, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teknik pembelajaran bahasa Indonesia dari aspek kebahasaan. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia dari 4 aspek bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini saya akan membahas tentang teknik menyimak. Yang pertama yaitu simak ulang ucap. Teknik simak ulang ucap biasanya digunakan dalam melatih siswa menghafalkan dengan tepat unit-unit bahasa mulai dari unit terkecil sampai unit terbesar. Misalnya fonem, kata, kelompok kata, kalimat, dan paragraf atau wacana pendek. Setelah siswa menerima pembelajaran yang bergantian, di sini siswa mengutarakan apa yang didapatnya pada hari itu. Simak ulang ucap ini yang berarti menirukan. Jadi di sini guru menyampaikan suatu materi yang diberikan sesuai dengan pembelajaran dan siswa ditunjukkan untuk menyimak dan menirukan apa yang telah guru sampaikan, apa yang telah dia pelajari. Dan di sini contohnya pencuri mencari cara-cara agar hasil curiannya tidak dicari-cari oleh pencuri hasil curian yang suka makan rica-rica. Jadi di sini tujuannya itu untuk melatih fokus siswa yang dimana dalam pembelajaran agar siswa dapat memahami apa yang guru jelaskan. Yang kedua yaitu simak tulis atau dikte. Siswa menyimak apa yang dikatakan guru atau dari rekaman, kemudian siswa harus menuliskannya. Ini sama seperti yang pertama yaitu simak ulang ucap, sama persisnya. Jadi ini juga melatih fokus dan cara menyimak siswa. Yang ketiga yaitu simak mengerjakan. Guru dan siswa bertanya jawab terhadap hal yang diperintahkan. Misalnya di sini saya beri contoh, guru melatih fokus siswa dengan berkata pegang telinga, tetapi guru tersebut memegang bagian hidung. Hal ini yaitu bertujuan untuk melatih simakan dan fokus dari siswa tersebut. Yang keempat, simak terka. Dalam teknik simak terka, guru menyiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi di sini yaitu artinya menggambarkan. Jadi guru itu menggambarkan benda atau suatu hal yang digambarkan tanpa menyebutkan nama dari benda tersebut. Contohnya seperti yang kita ketahui kan, jika siswa
Menyelesaikan cerita. Guru bercerita dan siswa menyimak cerita tersebut dengan seksama. Dan guru berhenti bercerita, cerita selanjutnya dilanjutkan oleh anak secara bergiliran sampai cerita itu selesai sebagai suatu turunan cerita yang dan hanya ini yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada saudari Linda. Materi selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang yang B, teknik pembelajaran berbicara. Ulang ucap, teknik ulang menggunakan suara guru atau rekaman suara guru sebagai sumber belajar siswa. Model pengucapan yang diucapkan guru atau rekaman yang diperdengarkan kepada siswa harus dipersiapkan dengan teliti. Suara yang harus jelas, informasi cepat, dan kecepatan berbicara. Selanjutnya yang ke lihat ucapkan. Teknik lihat ucapkan menggunakan sebuah objek atau benda sebagai sumber belajar siswa. Guru memperlihatkan kepada siswa benda tertentu, kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut. Benda-benda yang diperlihatkan disesuaikan dengan lingkungan siswa. Selanjutnya memberikan. Memberikan berarti menjelaskan, menerangkan, dan melukis atau mendeskripsikan sesuatu. Siswa disuruh memperlihatkan suatu berupa benda atau gambar, kesibukan lalu lintas, melihat pemandangan atau gambar secara teliti. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Siswa yang susah atau malu berbicara dapat dipancing untuk berbicara dengan menjawab pertanyaan mengenai dirinya, misalnya mengenai nama, usia, tempat tinggal, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Dan selanjutnya bertanya. Bertanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya merupakan salah satu cara agar siswa berlatih berbicara. Melalui pertanyaan, siswa dapat menyatakan keingintahuan terhadap suatu hal. Selanjutnya, pertanyaan menggali. Pertanyaan menggali merupakan teknik yang ditujukan untuk memancing siswa agar berbicara. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang bersifat menggali dan memancing siswa untuk berbicara. Selain itu, pertanyaan menggali juga digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan pemahaman siswa terhadap suatu masalah. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya bukan oleh dari siswa. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yohanes Panji. Yang ke-8 menceritakan kembali. Pembelajaran berbicara dengan teknik menceritakan kembali dilakukan dengan cara siswa membaca bahan itu dengan sesama. Kemudian guru meminta siswa menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri secara singkat. Dalam menceritakan kembali, di sini di dalam metode pembelajaran ini peserta didik sudah mulai belajar mandiri, merangkai kata-kata dan kalimat sendiri meskipun secara sederhana. Namun di dalam teknik menceritakan kembali di sini terdapat kendala, yaitu sering terjadi pengulangan kata-kata yang sama atau itu saja. Kemudian yang ke-9, percakapan. Di sini percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik antara dua orang atau lebih. Dalam percakapan ada dua kegiatan, yaitu menyimak dan berbicara silih berganti. Suasana dalam percakapan biasanya akrab, spontan, dan wajar.
pembicaraan adalah hal yang diingati bersama. Percakapan merupakan suasana pengembangan keterampilan berbicara. Yang ke-10, parafrase. Parafrase artinya beralih bentuk. Misalnya memprosakan isi puisi menjadi prosa. Dalam parafrase, guru menyiapkan sebuah puisi yang cocok bagi kelas itu. Guru membacakan puisi itu dengan suara jelas, intonasi yang tepat dan normal. Siswa menyimak pembacaan dan kemudian menceritakannya dengan kata-kata sendiri. Dalam parafrase ini, media yang digunakan oleh guru contohnya seperti kartu kalimat, kartu kata, kartu suku kata, dan teks puisi. Yang ke-11, reka cerita gambar. Teknik reka cerita gambar menggunakan gambar untuk memancing siswa berbicara. Melalui stimulus gambar, guru mempersiapkan gambar benda tertentu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, mobil, kereta api, kapal, dan sebagainya. Gambar itu dapat pula berbentuk sketsa di pasar, stadion, di sawah, protokolan, dan sebagainya. Siswa diinstruksikan mengamati dan memperhatikan gambar tersebut. Hasil pengamatan itu kemudian diungkapkan secara lisan. Dalam maksud saya reka cerita di sini merupakan pembelajaran bercerita berdasarkan gambar. Kemudian yang ke-12, bermain peran. Bermain peran adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa itu sendiri dengan cara menirukan tokoh yang diperankannya. Kemudian yang ke-13 yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Pewawancara biasanya wartawan atau penyiar radio dan televisi. Biasanya mereka mewawancarai atau berprestasi ahli atau istimewa, misalnya pejabat, tokoh, pakar dalam bidang tertentu, atau orang-orang yang sering juara-juara. Melalui kegiatan wawancara, siswa berlatih berbicara dan mengembangkan keterampilannya. Mereka dapat berlatih mewawancarai seperti pedagang atau satpam di sekolah. Kemudian mereka melakukan hasil pekerjaan secara berkelompok ataupun individu. Kemudian yang ke-14 yaitu memperlihatkan dan bercerita. Di sini siswa disuruh atau membawa benda-benda yang mereka disukai mereka dan bercerita tentang benda tersebut. Kegiatan ini merupakan jembatan yang menyenangkan antara rumah dan sekolah. Hal yang dapat dilakukan guru yaitu pertama, mendorong siswa dengan cara membantu mereka merencanakan cerita yang akan dikemukakan, dan kedua, menyuruh siswa lain menyiapkan pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. 5W plus 1H. Yang kemudian teknik pembelajaran membaca. Yang pertama, terdapat teknik membaca survei. Kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Membaca survei merupakan kegiatan membaca, misalnya melihat judul, pengarang, daftar isi di dalam sebuah buku. Kemudian yang kedua, membaca sekilas. Dalam membaca sekilas ini, kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat atau skimming. Skimming ini bertujuan untuk mengetahui topik bacaan, mengetahui pendapat orang, mendapat bagian penting tanpa membaca seluruhnya, dan meninggalkan apa yang pernah dibaca. Contohnya, bila kita sudah menemukan sebuah buku, selanjutnya kita melihat bagian daftar isi dan daftar kata-kata untuk menentukan apakah buku tersebut memuat hal-hal yang kita hendaki atau kita inginkan. Yang kemudian, membaca dangkal. Membaca dangkal kegiatan membaca untuk
pemahaman yang dangkal dari bacaan yang kita baca. Bahan bacaan merupakan bahan bacaan yang ringan karena tujuannya untuk mencari kesenangan. Dalam membaca dangkal ini dapat dilakukan dengan santai tetapi menyenangkan. Contohnya seperti kita membaca cerpen, novel. Kemudian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman dari makna bacaan oleh pembaca. Tujuan dari membaca nyaring di sini, membaca nyaring dapat dijadikan sebagai media untuk guru dalam mendidik serta didik secara bijak. Bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri pada anak yang pemalu. Biasanya membaca nyaring ini diberikan kepada peserta didik di kelas 4 SD. Kemudian membaca dalam hati atau tanpa suara. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memory, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati diperkenalkan sejak peserta didik duduk di bangku kelas 3 SD dengan tujuan melatih kemampuan dalam memahami isi bacaan. Yang kemudian yang keenam, membaca kritis. Kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab rasa, evaluatif serta analitis, dan bukan mencari kesalahan penulis. Di sini membaca kritis maksudnya adalah cara membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Dalam hal ini peserta didik tidak hanya membaca, akan tetapi memahami. Dan siswa harus mampu menilai dan menganalisis bacaan yang telah dibaca. Yang kemudian nomor 7 yaitu membaca teliti. Dalam membaca teliti diawali dengan survei yang cepat untuk melihat organisasi bacaan dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh bacaan. Dalam membaca teliti ini maksudnya adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti untuk dapat memahami, menilai, serta mengevaluasi suatu informasi dalam sebuah tulisan. Yang kemudian yang ke-8 yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang tujuan utamanya memahami bacaan secara tepat dan cepat. Adapun aspek-aspek yang diperlukan dalam membaca pemahaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kosakata yang banyak. Yang kedua, memiliki kemampuan menafsirkan makna kata, frasa, kalimat, dan wacana. Yang ketiga, memiliki kemampuan menentukan ide pokok dan ide penunjang. Yang keempat, memiliki kemampuan menangkap garis besar bacaan. Yang kelima, memiliki kemampuan menangkap urutan peristiwa. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Yusuf. Lanjut pemateri selanjutnya akan dibaca dan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang terakhir, teknik pembelajaran menulis. Di sini terbagi 10. Yang pertama yaitu menulis abjad. Dalam menulis abjad, siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru. Contohnya seperti menulis huruf A, B, C, dan D, dan seterusnya sampai Z. Yang kedua, menulis kegiatan. Menulis kegiatan ini bisa bagi siswa sekolah dasar untuk mengkonstruksi daya ingat terhadap peristiwa yang pernah dialami secara berulang-ulang merupakan objek ide yang terdekat. Tujuannya agar siswa bisa menulis cerita yang paling dekat dan dialami siswa. Yang ketiga yaitu menulis gambar. Menulis gambar di sini
diberikan contoh foto dan dia diberikan tugas untuk memahami apa yang mereka pikirkan tentang foto tersebut, contohnya foto pemandangan alam, apa yang akan dia ceritakan tentang foto itu tersebut. Yang keenam, menulis cara memainkan sesuatu. Di sini menulis cara memainkan sesuatu yaitu menulis eksposisi akan terasa sulit jika apa yang akan ditulis jauh dari siswa. Mulainya dengan cara menuliskan bagaimana cara siswa memainkan benda kesayangan. Di sini siswa diberi contoh atau cara memainkan suatu benda agar bisa menceritakan apa yang mereka lakukan di buku. Yang ketujuh yaitu menulis poster atau referan. Menulis poster atau referan ini yaitu siswa dituntut untuk membuat seperti poster, contoh seperti nama atau name tag. Yang kedelapan, menulis benda-benda pos. Menulis benda-benda pos yaitu benda-benda yang digunakan untuk menyelesaikan urusan pos dan siswa perlu memiliki pengetahuan tentang benda-benda pos tersebut. Contoh, siswa disuruh mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan untuk menulis surat ke pos. Yang ke-9 yaitu menulis catatan harian. Catatan harian ini yaitu menulis kalimat efektif dan menulis kejadian-kejadian lain yang secara kronologis dirangkai dalam satu cerita yang dialami dalam sehari-hari. Catatan harian ini yaitu menurut pribadi siswa agar dia bisa menulis atau merangkai apa yang terjadi di cerita sehari-hari. Yang terakhir yaitu menulis mainan kesayangan. Tujuan dari menulis ini yaitu menulis deskripsi tentang mainan atau benda di sekitar anak dengan bahasa yang utuh dan menulis kalimat efektif. Contohnya seperti mobil, mainan mobil-mobilan. Dia harus bisa menulis tulisan mobil itu seperti apa. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Fadila atas materinya. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami di kesimpulan. Dalam pembelajaran bahasa terdapat 3 istilah yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Di mana teknik itu sendiri merupakan cara-cara yang dilakukan guru dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa teknik yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD diantaranya yaitu teknik ceramah, tanya jawab, diskusi, kelompok, pemberian tugas, rangkum pendapat, dan simulasi. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Siang.